Halo, balik lagi bersama gue Imam, tutor bahasa Indonesia kalian di Alternativa Project. Ya, gue pada hari ini akan bahas sesuatu yang berbeda ya ketimbang video-video gue yang sebelumnya. Gue nggak akan bahas sejarah untuk video kali ini, tapi gue akan bahas bareng bersama kalian tuh bahasa Indonesia ya, kayak gitu. Ya, jadi selain ngajar sejarah, memang gue juga punya keahlian ya untuk ngajar bahasa Indonesia. Tepatnya gue mungkin lebih ke spesialisasi belajar gramatikal di bahasa Indonesia ya, ketimbang misalnya gue belajar atau mengajar bahasa Indonesia secara keseluruhan gitu kan. Ya kayak mungkin kayak teks eksposisi, anekdot, terus kayak bikin surat lamaran kerja. Ya mungkin gue bisa, tapi ya gue lebih fokus ke masalah gramatikal. Dan gue pikir juga gue selain ngajar bahasa Indonesia dan sejarah ya, kayaknya sih sebenarnya gue juga bisa sih ngajar kayak geografi, ekonomi, sosiologi, biologi, dan filsafat kayak gitu. Ini gue suka banget sih ya, ada di posisi mungkin bisa ngajarin kalian di berbagai macam bidang mata pelajaran. Ya tapi mungkin itu kita harus bagi-bagi juga ya ke teman-teman tutor yang lain kayak gitu. Dan gue pun gak akan ngajar bahasa Indonesia secara keseluruhan ya. Nanti kita akan berbagi peran dengan teman kita tutor bahasa Indonesia yang lainnya. Ya mungkin perempuan nanti ya. Kita akan lihat nanti di video-video selanjutnya kayak gitu. Dan it's okay. Sekarang gue ngajar bahasa Indonesia dan ini bikin gue happy banget gitu kan. Gue suka banget sih ya untuk bisa berbagi banyak hal kepada kalian. Dan itu juga menurut gue jadi alasan sih gue akhirnya mau dan suka mempelajari banyak studi kayak gitu. Nah, mungkin kalian harus tahu juga ya. Ya, nah lagi tuh, gue kebanyakan nah nih. Gue usahain untuk meminimalisir itu ya. Gue akan cerita sedikit kenapa sih akhirnya gue ngajar bahasa Indonesia gitu kan. Agak sedikit aneh ya, karena mungkin kalian merasa bahwa harusnya guru itu terspesialisasi di bidang masing-masing. Dan menurut gue itu nggak sepenuhnya salah, tapi nggak sepenuhnya benar. Kenapa bisa demikian? Ya sekarang kalian pikir aja, kalian belajar UTBK, kalian belajar materi SMA, tapi kalian berharap spesialisasi dari satu orang. Lalu bagaimana kalian memecahkan masalah bahwa kalian tuh harus mempelajari banyak hal sekaligus? Dan gue pun bukan bilang gue bisa belajar semua hal. Gue punya kekurangan di berbagai macam mata pelajaran juga, atau juga di berbagai macam bidang ilmu yang gak gue paham. Dari tingkat dasar sampai bener-bener gak paham kayak gitu. Itu banyak banget. Tapi menurut gue untuk hal-hal dasar seperti kayak yang kalian pelajari sekolah, ya menurut gue kalian harus paham sih ya. Meskipun itu ya cuman di tingkat middle aja, atau ya sederhana-sederhana aja. Tapi ya itu akan menjadi nilai yang menurut gue appreciate banget buat diri kalian, bahwa oh gue punya hasil belajar yang maksimal karena gue punya fokus yang tinggi. Oke, mungkin langsung aja kenapa gue akhirnya ngajar bahasa Indonesia. Karena nilai bahasa Indonesia gue bagus di SBMPTN tahun 2016. Ya, jadi gue ikut SBMPTN 2016 untuk gue masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya, tepatnya di Universitas Indonesia lah. Sekarang gue di Universitas Indonesia kayak gitu. Singkat ceritanya, dulu kan kita paper based test ya, masih paper based test. Dan gue di antara teman-teman mutual gue ya, dulu kan kita belajar berlima gitu kan. Nilai bahasa Indonesia gue paling bagus. Udah, itu aja. Oke, nilai bahasa Indonesia gue paling bagus di antara keempat teman gue kayak gitu. Dari 15 soal, gue itu bisa ngerjain semuanya, tapi bener 13. Dan disitulah akhirnya gue akhirnya ngajar bahasa Indonesia. Karena kan kita dulu mulai ngajar di tahun 2016 juga ya. Jadi tahun itu kita kuliah, tahun itu kita mulai berbagi pengetahuan kita ke siswa-siswa SMA sekolah kita berasal dulu kayak gitu. Kebetulan dulu untuk sekolah gue itu yang masuk UI cuman gue doang sama teman gue. Jadi kita berdua gitu, dan itu agak sunyi banget dan sepi banget gitu ketika kita akhirnya ospek gitu. Ketika SMA lain ya, misalnya SMA 8, SMA 78, SMA 65, terus SMA negeri yang lain tuh punya temen ya. Karena mungkin mereka rata-rata yang masuk UI itu mungkin bisa di atas 10. Nah gue itu berdua doang dan beda fakultas, beda jurusan. Dan itu membuat kita survive banget sih kayak gitu. Ya, jadi itulah alasan gue ngajar bahasa Indonesia di Alternativa Project. Karena sekedar nilai gue yang bagus. Dan enggak gitu juga sih kayak gitu. Gue mulai belajar bahasa Indonesia di SBMPTN ya 2016 itu berawal dari kesadaran gue bahwa gue itu lemah banget dengan kosakata dalam bahasa Indonesia. Ya meskipun bahasa Indonesia itu native ya, kita kan orang Indonesia pasti punya kosakata sehari-hari yang kita gunain. Tapi ternyata banyak banget kosakata di Indonesia yang nggak kita paham. Contoh, gue nggak tahu istilah paradigma, nomenklatur,
kemudian preposisi, dulu kan ada kan di dalam bahasa Indonesia ada preposisi, kemudian ada konsonan, vokal, itu kata-kata yang bahkan di dalam bahasa Indonesia sendiri pun gue nggak tahu kayak gitu. Dan akhirnya gue mutusin untuk belajar bahasa Indonesia dengan alternatif yang gue pelajarin, mulai dari baca koran, mulai dari baca buku bahasa Indonesianya yang di SMA, mulai dari ya macam-macam hal gue baca. Tapi akhirnya gue nemuin metode yang menurut gue ya lebih feel banget ke gue gitu, lebih berasa banget. Dan itu gue baca buku dengan serius. Baca buku dengan serius ini maksudnya gimana sih? Ya gue akhirnya mulai baca buku yang punya genre gitu, yang punya alur cerita yang memang panjang gitu lah, nggak cuma sekedar baca pelajaran di sekolah. Kalau baca di pelajaran buku sekolah ya gue sering baca, ya kan, gue berusaha mempertahankan memori gue agar gue nggak ketinggalan pelajaran sekolah lah. Ya, misal gue baca buku PKN, baca buku geografi, baca buku IPA terpadu, IPS terpadu, dan segala macam gue baca selama gue di SMA. Tapi gue nggak pernah baca buku-buku sastra misalnya, politik misalnya, sosial misalnya. Itu gue mulai banget akhirnya ketika gue mau belajar SBMPTN kayak gitu. Dua buku, bukan dua ya, tiga buku yang gue suka banget pas gue akhirnya mempersiapkan belajar SBMPTN itu, yaitu ada buku Bumi Manusia karya Pramudi Anantatur, kemudian ada Manusia Indonesia karya Mohtar Lubis, dan juga buku yang wah ini sih menarik banget sih buat kalian yang mau masuk Fakultas Ilmu Sosial Politik ya dan kajian ilmu sosial di kampus. Gue baca buku kok gue lupa ya. Lalu gue pikir-pikir ya beberapa detik. Oh ya, Catatan Seorang Demonstran. Ini karya Suhoki. Wah, ini bukunya menarik banget sih dan kalian harus baca. Dan ini bukunya ringan banget kan, ini buku catatan harian. Ya oke, mungkin itu tadi alasan gue belajar bahasa Indonesia ya, dan juga akhirnya menjadi pengajar kalian di Alternativa Project. Hari ini kita akan bahas struktur penyusunan kalimat dan oke, kita bisa mulai sekarang. Gue akan masuk ke materi yang akan kita bahas di video ini. Di video pertama gue tentang bahasa Indonesia ini ya, gue akan bahas materi yang menurut gue cukup penting ya. Jadi gue akan menjelaskan struktur penyusunan kalimat. Ya, kalian tahu kan kalimat itu apa gitu. Nah, tapi kalimat ini sebenarnya nggak sesederhana pengertiannya, yaitu rangkaian kata. Dia memiliki struktur dan unsur pembentuknya. Nah, ini gue gambarin ya. Gue gambarin dengan segitiga terbalik. Ya oke, gue gambar dengan save ya. Kemudian gue tulis kata, frasa, dan klausa. Jadi kalimat itu tersusun dari kata, frasa, dan klausa. Nah, kata sendiri satuan terkecil dalam kalimat. Kemudian frasa itu gabungan kata yang tidak membentuk kalimat. Sedangkan klausa itu gabungan kata yang berpotensi membentuk kalimat. Nah, ketiga unsur ini menjadi syarat terbentuknya atau paling enggak di dalam sebuah kalimat pasti terdapat tiga unsur ini. Nah, dari yang terkecil itu kata sampai bentuk terdekat itu klausa, itu memiliki susunan-susunan tersendiri nanti ya. Kita nanti akan membedakan frasa dan klausa. Kemudian kita lihat bahwa frasa dan klausa ini memang tersusun dari kata. Nah, kata sendiri itu sebenarnya terdiri dari penyusun terkecil gitu. Jadi dia tersusun dari bagian-bagian kecil lagi gitu ya. Ada remah-remahnya gitu, yaitu huruf, fonem, dan morfem. Nah, kenapa sih penting banget buat kita bahas kata dulu ya? Kita akan bahas kata dulu karena yang tadi kita bahas tadi ya, bahwa rangkaian kata-kata itu adalah kalimat. Jadi intinya adalah kalimat itu sendiri adalah rangkaian kata-kata. Oke, kita kan mulai membahas kata ya. Jadi kata yang tadi gue bilang ya, itu juga tersusun dari susunan penyusun yang lebih kecil dari susunan penyusun kalimat. Jadi ini remah-remah yang tadi gue bilang tadi gitu. Nah, secara struktur kata, kita melihat bahwa kata ini merupakan rangkaian huruf. Ini sama seperti pengertian bahwa kalimat adalah rangkaian kata-kata. Nah, huruf ini sendiri secara harfiah adalah lambang atau simbol yang membentuk makna. Nah, jadi huruf itu nggak punya makna sendiri kawan-kawan, tapi dia membentuk makna. Oke, jadi dia membentuk makna suatu kata. Nah, jadi misalnya gabungan huruf M, A, K, A, dan N itu akan membentuk kata, yaitu makan. Ya kan? Jadi apa? Makan punya makna dong, ya artinya sesuatu yang ditelan misalnya kayak gitu, atau tindakan menelan sesuatu. Nah, terus kita misalnya lanjut ke penyusun lainnya, yaitu fonem. Nah, fonem ini sama seperti huruf sebenarnya. Cuman fonem ini bukan membahas bentuk atau simbol secara fisik ya, hurufnya apa, misalnya A ya A kayak gitu. Tapi yang tadi lu dengar, tulisan A tulisan A ya dibaca dan didengar A. Nah, jadi itulah. Ya kan, fonem itu lebih bahas pada bunyi yang dikeluarkan oleh huruf ini. Ya kan, jadi apa? Bunyi yang dikeluarkan oleh huruf ini. Dan ini dibagi menjadi dua, yaitu huruf vokal dan huruf konsonan. Nah, misalnya apa? Ada huruf vokal dalam
huruf di bahasa Indonesia itu A, I, U, E, O. Nah, ini huruf vokal. Nah, sisanya ini huruf konsonan, ya kan? Atau yang bunyinya itu jelas kayak gitu kan. Nah, sedangkan huruf vokal ini nanti ya punya dengung, kemudian punya bentuk lain dari suara yang itu nanti diimplementasikan di dalam kata itu tadi. Nah, kayak gitu. Nah, itu nanti kita bahas deh di video yang terpisah ya. Biar ini kita tuntasin kayak gitu dulu. Kayak kita akan bahas secara umum aja deh. Kayak gitu. Kemudian ini morfem. Nah, gue tulis lihat morfem itu seperti ada lah, kah, an, di, ter, me. Kayak gitu. Nah, apa sih morfem itu? Nah, morfem ini lebih ke kata-kata yang gak berdiri sendiri, tapi membentuk makna baru pada kata yang dikaitkan olehnya. Nah, ini lebih merujuk kepada imbuhan, partikel, kata dasar, dan kritikal gitu. Jadi apa? Ada kata dasar yang gak bisa berdiri sendiri. Jadi sebenarnya ya, intinya lah ini kata dasar juga, bentuknya memang ini aja gitu. Ya kan? Tapi kan ketika dia nanti digabungin, misalnya dengan kata terbit ya, terbitlah, ya maka ini udah disebut kata berimbuhan. Nah, misalnya gitu. Nah, akhirnya misalnya kita coba lagi di kata lain, misalnya kata baik. Ya, kata baik itu kan maknanya bagus. Nah, ketika akhirnya dia digubah ya, terus digabungkan dengan kata ter, jadi terbaik. Nah, maka maknanya paling bagus dari yang bagus. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, oke, mungkin yang tadi gue bilang ya, ini kita bahas secara umum aja, karena kan ini materinya materi yang cukup luas ya. Jadi, untuk unsur penyusunan kata gue bahas di video yang berbeda. Sekarang kita akan membahas kata itu sendiri, tapi bukan unsur pembentuknya, tapi lebih pada peran kata untuk membentuk kalimat. Nah, kalau pada pembahasan yang tadi ya, kata itu kan kita lihat tersusun dari apa gitu kan. Nah, sekarang kita lihat kata sebagai penyusun itu sendiri, ya kan. Kita up lagi ya bahwa kata merupakan satuan terkecil dalam suatu kalimat. Oke. Jadi kita harus paham ya. Jadi kata ini jadi unsur penting nih ketika kita untuk membentuk kalimat. Kemudian kita lihat di sini ya. Sebagai satuan terkecil dari satu kalimat, kata dapat memiliki makna yang berdiri sendiri. Kemudian mengalami perubahan makna ketika dikaitkan dengan kata lain, serta nanti berubah makna jika mendapatkan imbuhan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kata ini menjadi satuan pembentuk frasa dan klausa. Apa sih maksud dari ini semua? Kayak gitu. Nah, kita pahami lagi ya di sini. Sebagai unsur pembentuk kalimat, kata ini mempunyai peran apa aja? Ya, dia punya peran sebagai subjek. Kita lihat ya, predikat, objek, dan keterangan. Nah, ini nanti kita coba di pembahasan di prasa ya nanti selain kita lihat. Nah, kemudian kita paham jenis-jenis kata. Kemudian kita akan paham nih nanti ketika kita akhirnya melihat jenis-jenis kata gitu ya. Nah, kita lihat ya, kita tulis dulu. Ya, jenis-jenis kata itu terbagi menjadi kata kerja, kemudian adjektiva, nomina, pronomina, numeralia, dan adverbia. Nah, ini kita paham banget nih ya, harus paham banget bahwa jenis-jenis kata ini menggambarkan posisi dia sih sebagai subjek, predikat, objek, atau keterangan dalam suatu kalimat. Nah, dia ini punya tata cara sendiri nih, dia punya fungsi tadi ya. Kalau misalnya tadi gue sebut itu ya mungkin kalau dari penggunaan huruf dia S plus P plus O plus K. Nah, kemudian selain itu kata juga berperan sebagai konjungsi nanti. Ya kan? Kata itu berperan sebagai konjungsi. Kayak gitu. Nah, ini kita lihat ya. Atau kata sambung dan preposisi kata depan. Ini melihat kata tadi kalau kita lihat sebagai morfem ya di pembahasan di atas tadi. Kayak gitu. Nah, selain itu juga kata akan berperan sebagai gabungan kata. Kayak itu. Nah, gabungan kata itu loh nanti yang akan membentuk frasa dan klausa. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Tadi gue sempat bilang ya bahwa makna kata bisa berubah ketika digabung dengan kata lain. Nah, itu salah satu disebut sebagai frasa. Frasa sendiri ya, ini gue tuliskan merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Nah, kenapa sih dia dikatakan sebagai tidak predikatif ya atau non-predikatif? Nah, karena memang gabungan kata yang ini tidak memiliki tindakan atau maksud. Nah, apa maksudnya? Nah, pertama kita bahas ya bahwa frasa tidak memiliki unsur sebuah kalimat. Kemudian frasa bisa berbentuk predikat, nomina, dan unsur lain. Lalu kenapa dia disebut tidak memiliki tindakan? Ya, ini karena memang tidak ada tersusun subjek dari frasa ini. Nah, subjek sendiri ini merupakan cikal bakal dari kalimat selain predikat. Nah, kenapa akhirnya dia disebut sebagai gabungan kata non-predikatif? Karena susunan penyusun gabungan katanya hanya tersusun dari nomina,
kemudian juga ada verba yang di dalamnya itu tidak terdiri dari subjek dan predikat. Oke, gitu ya. Misalnya gue contohin dalam satu contoh ya. Ya misalnya frasa pada kata sapu tangan. Nah, sapu tangan ini kan maknanya selembar kain kan, kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita ini ya, kita bedah misalnya. Ini kan sapu tangan itu terdiri dari kata sapu plus tangan. Ya kan, sapu itu alat kebersihan, sedangkan tangan itu adalah anggota tubuh. Kayak gitu. Nah, secara morfologi bahasa ya atau secara bentukan kata kita bisa lihat bahwa gabungan dua kata ini ya antara sapu dan tangan ini menunjukkan bahwa frasa secara morfologi merubah karakteristik tersebut menjadi karakteristik yang baru. Ya, jadi apa? Kata gabungan itu ya kan dari kata sapu dan tangan ini akan membentuk karakteristik dan makna baru yang berbeda dengan makna sebelumnya. Kayak gitu. Oke, mungkin ini memang belum bisa menjawab kenapa frasa akhirnya disebut non predikatif atau tidak menjadi syarat suatu kalimat. Ya karena memang ini nanti gue bahas nih masih ya dalam video ini, itu ketika nanti kita akan membedakan frasa dan klausa gitu. Tadi kan gue bilang ya bahwa klausa itu dia itu ya sama seperti frasa gabungan kata, tapi dia memiliki lebih istimewa bahwa dia itu menjadi gabungan kata yang berpotensi menjadi kalimat kayak itu. Nah, gue mungkin ngasih contoh lain aja ya kayak itu. Bentar, contoh penggunaan frasa. Nah, pertama frasa itu bisa ditulis dalam dua kata. Nah, misal istri idaman, tua keladi, maju bersama, dan punya uang. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini ya, susunan penyusun gabungan kata ini itu tersusun dari kata yang memiliki kemiripan, tapi dia non subjektif atau dia tidak berposisi sebagai subjek dan predikat sekaligus di dalam satu gabungan kata itu. Misalnya pada kata istri idaman, ini kan menunjukkan apa? Subjek. Jadi frasa ini menunjukkan subjek, yaitu apa? Istri yang idaman. Nah, kata idaman sendiri kan nggak menunjukkan dia itu kata kerja ya atau predikat, tapi dia menunjukkan kata keterangan. Jadi apa? Keterangan istri yang idaman. Kemudian tua keladi ini juga menunjukkan kata sifat. Ya kan, tua itu menunjukkan dia itu udah tua, sifat ya. Dan juga atau juga keterangan ini, dan juga keladi. Ya kan, nggak tahu diri gitu. Jadi udah tua nggak tahu diri. Kemudian maju bersama. Nah, ini juga nggak ada subjeknya. Kayak gitu. Maju bersama ini menunjukkan predikat atau apa? Frasa yang bersifat sebagai kata kerja. Artinya apa maju bersama? Maju bareng-bareng. Kayak gitu. Kemudian frasa juga bisa dibentuk dalam tiga kata. Misalnya tempat tinggalnya dahulu, masa depan kita, anak kemarin sore. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan apa? Tempat tinggalnya dahulu ini menyatakan frasa keterangan, yaitu tempat tinggalnya dahulu. Jadi tempat tinggalnya yang sudah berlalu. Kemudian masa depan kita, ini juga menunjukkan keterangan. Kemudian anak kemarin sore, ini menunjukkan subjek. Jadi membentuk apa? Membentuk kata subjek kayak gitu ya. Jadi anak kemarin sore artinya ini kan sebagai perumpamaan ya. Jadi ya baru anak yang nggak tahu apa-apa, misalnya kayak gitu. Oke, lanjut. Sekarang gue lanjut ke jenis-jenis frasa ya. Jadi yang tadi udah gue jelasin di atas ya bahwa jenis-jenis frasa ini akhirnya merujuk ke bagaimana sih frasa itu akhirnya dia punya fungsi ya kan, punya peran gitu dalam suatu kalimat, membentuk kata apa dan posisi seperti apa. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa frasa itu terdiri dari frasa verbal, kemudian frasa adjektiva atau yang menunjukkan keterangan, frasa nomina yang menunjukkan frasa ini sebagai kata benda ya, bisa juga ini kan nanti akhirnya jadi subjek dalam suatu kalimat ya. Adverbial, kemudian ada pronomina dan juga ada numeralial atau frasa yang menunjukkan dia itu angka. Misalnya kayak banyak sekali. Nah, misalnya kayak gitu. Ya, mungkin itu aja ya. Bentar, gue akan tulis dulu untuk klausanya. Oke, lanjut ya. Ya, bentar. Oke, lanjut. Sekarang kita ke klausa ya. Sama seperti frasa ya. Klausa juga gabungan kata gitu ya. Dua kata atau lebih. Jadi dia bisa bentuk klausa gitu. Nah, sedangkan tapi yang tadi gue sebut juga bahwa perbedaan antara klausa dan frasa itu sebenarnya ketara banget ya. Ya kalau dari segi karakteristik kita bisa paham ya. Jadi ini gue tulisin klausa ini memiliki sifat predikatif ya, berbeda banget dengan frasa dan frasa tadi ya. Kemudian memenuhi syarat sebagai suatu kalimat. Nah, kenapa dia akhirnya memenuhi syarat sebagai suatu kalimat? Nah, ini jawabannya. Karena memiliki subjek dan
predikat. Ya ini yang jadi faktor pembeda banget gitu antara frasa dan klausa. Memang sih ya secara penerapannya ini kelihatan mirip kayak gitu. Tapi memang secara fungsi dia itu membentuk suatu identitas yang berbeda sih. Kayak gitu. Nah, kalau frasa ini memang dia membentuk suatu identitas yang utuh. Gabungan kata yang membentuk makna yang baru. Sedangkan frasa itu lebih ke menciptakan proses atau menciptakan tindakan dari suatu kata gitu. Nah, ini jadi akhirnya penggabungannya ini tuh bisa dikatakan gak membentuk makna yang terlalu signifikan. Kayak gitu. Anggaplah misalnya gini ya. Contoh misalnya apa? Gua mungkin bahas ini nanti video lain. Gabungan kata itu sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu senyawa dan tidak bersenyawa. Nah, gabungan kata yang bersenyawa itu ketika dia menggabungkan satu kata dengan kata yang lain, itu akan membentuk makna yang berbeda banget dari kata yang sebelumnya. Ya misalnya kayak tadi kan sapu dan tangan terdiri dari kata sapu dan tangan gitu kan. Yang maknanya kan tadi kan akhirnya yang awal itu maknanya alat kebersihan dan alat anggota tubuh, lalu berubah menjadi selembar kain. Kemudian ada matahari, mata dan hari. Mata itu menunjukkan organ tubuh, hari itu menunjukkan ya satuan tanggal. Tapi ketika akhirnya digabungin dia menjadi makna baru kan. Yaitu apa? Ya sebuah bintang. Kayak gitu. Nah, sedangkan ini klausa ini akhirnya lebih ke konteks konjungsi ya. Konjungsi lagi. Gabungan kata yang tidak bersenyawa kayak gitu. Atau dia tuh masih memiliki makna dasar kayak gitu. Contoh misalnya apa? Ya kayak misalnya anjing liar. Ya kan? Oh, itu masih frasa ya, sorry. Misalnya kayak kita kita makan kayak gitu. Lebih ke kata-kata yang menunjukkan tindakan. Kemudian misalnya anjing menggonggong. Nah, itu masih disebut klausa. Kayak gitu. Jadi kan ada anjing terus menggonggong, itu kan tindakannya, yaitu kayak gitu. Ya mungkin kita tulis aja perbedaannya ya. Oke, perbedaan membedakan frasa dan klausa. Oke. Gini aja gue langsung nulis cepat. Pertama kita lihat ya, frasa tidak memenuhi kalimat sedangkan klausa memenuhi syarat sebagai kalimat. Ini gue contohin ya misalnya, frasa. Misalnya mendung hujan. Nah, ini lihat deh. Gua kurungin ya. Ini terdiri dari nomina dan nomina. Ya, oke. Ini yang tadi gua sebut tadi, dia itu membentuk identitas. Kemudian ada lagi frasa misalnya bergerak maju. Ini apa? Menunjukkan kalau kita lihat ya dari susunan struktur katanya itu bergerak itu verba dan maju verba. Artinya apa? Frasanya membentuk identitas baru yaitu apa? Sebagai frasa kata kerja atau frasa verbal kayak gitu. Nah, beda banget nih misalnya dengan klausa. Kayak gitu, klausa. Nah, misalnya singa mengamuk, kemudian jalan setapak berantakan. Ini gue tulis semuanya dua-duanya. Nah, kita lihat ya, singa mengamuk. Ini terdiri dari apa? Subjek dan predikat. Singa itu menunjukkan subjek, ya kan, atau orang yang memberikan tindakan, dan mengamuk itu predikat atau apa? Orang yang tindakan yang dilakukan oleh subjek itu sendiri. Kayak itu, ini menunjukkan klausa. Gitu. Kemudian apa? Jalan setapak berantakan. Ini terdiri jalan setapak ini justru terdiri dari apa? Frasa ya. Jadi frasa akhirnya membentuk klausa. Kayak gitu. Nah, jalan setapak nomina akhirnya menjadi subjek. Kemudian berantakan. Nah, berantakan ini menunjukkan apa? Tindakan kayak gitu atau tindakan yang sudah pasif gitu kan. Nah, ini akhirnya apa? Ya lagi-lagi dia adalah predikat, kata kerja, dan ini adalah klausa. Kayak gitu. Nah, misal gue kasih contoh penggunaan klausanya deh. Contoh penggunaan klausa. Nah, klausa itu akhirnya dibedakan menjadi dua deh. Kayak gitu. Pertama, majemuk setara. Ya kan, ini apa? Klausa yang memiliki kedudukan yang sama. Dibangun dari dua klausa atau lebih yang tidak saling menerangkan. Maksudnya gimana tidak saling menerangkan? Ya, dia itu kedudukannya dalam satu subjek yang melakukan tindakan yang apa? Yang berbeda gitu. Ya kan, jadi apa? Ada dua subjek di sini. Ya, contohnya gue tulis kayak gini ya. Misalnya kakak pergi ke Bali selama liburan. Nah, ini menerangkan kakak pergi ke Bali ya. Jadi apa? Ini menerangkan sesuatu. Kemudian sedangkan adik tinggal di rumah nenek. Ini gue tulis juga. Ya lihat, ini menerangkan juga. Nah, beda dengan majemuk bertingkat. Ini apa? Klausa yang menunjukkan apa? Tindakan yang berbeda dari subjek yang sama. Kayak gitu. Intinya bedanya antara bertingkat dengan tidak bertingkat tuh itu aja, lebih ke tindakan yang dilakukan oleh orang yang sama. Nah, jadi pas setiap klausa tidak memiliki kedudukan yang sama, kayak gitu, melainkan saling menjelaskan. Ini berarti hubungannya kausal ya, berarti sebab akibat.
Nah, ini dapat dijabarkan sebagai induk kalimat dan anak kalimat nih, kayak gitu. Misal gue contohin ya, gini. Selama PPKM, Sentot mengalami kenaikan berat badan karena aktivitasnya hanya makan. Oke, gue tulisin ya. Nah, kemudian kita bedah nih, kayak gitu. Kenapa sih ini akhirnya disebut sebagai klausa atau kalimat yang menjelaskan, menerangkan dan diterangkan lah, kayak gitu ya. Jadi bedanya dengan tadi itu apa? Yang tadi itu menerangkan dan menerangkan karena dia nggak menerangkan satu sama lain, dia tuh menerangkan dirinya sendiri ya, karena subjeknya ada dua, kayak gitu. Sedangkan konteks induk kalimat dan anak kalimat, nah induk kalimat ini kalimat utama, dan sedangkan anak kalimat ini apa? Kalimat tambahan yang nggak memberikan subjek baru, tapi menjelaskan, tapi lebih ke menempatkan keterangan baru lah. Tapi keterangannya bukan keterangan tempat ya, tapi lebih ke tindakan yang berbeda, kayak gitu, atau sebab dari tindakan, kayak gitu. Kenapa, atau ya kenapa induk kalimat itu bisa terjadi, misal kayak gitu. Ini ya, kayak gitu. Sentot PPKM ini diterangkan. Ya ini kan kenapa gue bilang ini, karena ini dampaknya. Kemudian kenaikan berat badan. Ya, dan aktivitasnya. Nah, ini apa? Menerangkan. Jadi apa? Kan mengalami kenaikan berat badan ini diterangkan oleh apa? Kalimat di bawahnya. Aktivitasnya hanya makan. Nah, ini kita lihat juga ya, ini ada konjungsi yang menghubungkan kalimat ini. Kayak gitu. Jadi apa? Konjungsi ini fungsinya penting banget dalam menerangkan induk kalimat dan anak kalimat. Karena ini menyatukan. Karena nggak mungkin induk kalimat dan anak kalimat bersatu langsung. Gitu. Ya meskipun dia bisa juga, misalnya nggak harus pakai konjungsi ya, tapi bisa pakai koma aja. Tapi ya umumnya pasti pakai konjungsi. Kayak gitu. Jadi konsep menerangkan dan terangan ini menjelaskan hubungan sebab akibat. Kayak gitu. Intinya kayak gitu ya. Jadi apa? Si Sentot ini mengalami kenaikan berat badan itu diterangkan oleh apa? Ya oleh oleh anak kalimat. Gitu, bahwa apa? Ya dia gemuk, dia naik berat badan ya karena dia aktivitasnya hanya makan. Jadi aktivitas makan inilah yang nanti menerangkan kenapa si Sentot akhirnya mengalami kenaikan berat badan, kayak gitu. Ya menurut gue ini materi yang menarik ya, kayak gitu. Ini penting banget, bukan cuma menarik kayak gitu, karena ya menurut gue nggak banyak yang tahu kayak gitu hal-hal yang sifatnya seperti ini, kayak gitu. Yang tadi gue bilang tadi kan, mungkin cara belajar bahasa Indonesia kita dulu ya cuma sekedar baca gitu, atau kita hanya tahu struktur kata gitu ya, tadi apa, S, P, O, dan K gitu, tanpa kita mengetahui bahwa di dalam satu kalimat itu dia punya unsur penyusunnya gitu loh, ya kan. Dan unsur penyusun ini nyata unik banget kayak gitu, ya kan, dari frasa dan klausa ini tadi, kayak gitu. Ya mungkin yang tadi gue bilang ya, gue akan bahas beberapa video lagi terkait dengan frasa dan klausa secara terpisah, terutama yang tadi ya, yang awal tadi gue akan bahas tentang kata, struktur penyusun kata, karena itu banyak yang nggak suka ya belajar itu kayaknya, karena itu kayak terlalu gramatikal banget gitu kan. Cuman ya gue bakal berusaha untuk membawakan ini secara asik dan mudah, agar teman-teman semua itu bisa mempelajari bahasa Indonesia secara ringan, kayak gitu. Dan untuk video first time ini sorry banget kalau gue banyak kekurangan. Banyak juga kata-kata yang gue usahain tadi nggak keserimpet ya, tapi akhirnya keserimpet juga, kayak gitu. Ya maklum lah, ini kan video bahasa Indonesia gue yang pertama ya untuk channel ini, karena emang agak sulit ya kita berimprovisasi tanpa ada lawan main. Kita berimprovisasi ya ketika kita biasanya itu kan, kalau gue ngajar tuh kayak kita ada interaksi gitu, murid nanya atau gue bisa ngeliat dia. Tapi kan dengan bahasa Indonesia yang memang sebenarnya nggak terlalu gue banget gitu ya, maksudnya gue suka bahasa Indonesia, gue suka baca, gue suka mempelajari ilmu ini ya, tapi ya gue masih punya banyak kekurangan, dan gue mohon maaf banget, dan semoga teman-teman semua bisa maklumin. Dan itu aja dari gue, semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran yang baik terkait bahasa Indonesia, dan semoga kita bertemu lagi. Sampai jumpa di konten video bahasa Indonesia yang selanjutnya. Sehat selalu dan stay tune.